Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Direktur Riset Pertahanan Jepang akui Rusia fleksibel terima minyak sawit Indonesia guna bayar Su-35. Rusia masih sangat berharap Indonesia melanjutkan pembelian Su-35. Su-35 menjadi komoditi panas bagi Rusia di Indonesia. Panas bukan berarti laku di sini, namun dengan membeli Su-35, Indonesia bisa kena sanksi CATSA dari Amerika Serikat. Bukan cuma Su-35, Indonesia juga menghentikan dulu transaksi tank amfibi BT-3F serta tambahan BMP-3F. Tak adanya tambahan tank amfibi membuat modernisasi alutsista marinir Indonesia terhambat. Padahal alutsista marinir tergolong sudah sangat tua. Bayangkan saja, mereka masih memakai BTR-50 dan PT-76 yang didatangkan kala operasi Jaya Wijaya Trikora merebut Irian Barat. Berarti umur tank amfibi marinir sudah lebih dari 50 tahun, memang waktunya pensiun. Sementara itu awalnya pembelian Su-35 untuk mengganti pensiunnya F-532. Persiapan sudah dilakukan, akan tetapi Amerika Serikat mengeluarkan CATSA buntut invasi Rusia ke semenanjung Crimea pada 2014. Setelah itu, Indonesia mengumumkan menunda pembelian Su-35. Bukan cuma Indonesia, ada Aljazair serta Mesir menunda pembelian Su-35 akibat CATSA. Kasus batalnya Su-35 Mesir lebih menarik diperhatikan sebetulnya dibanding Indonesia. Mesir selama puluhan tahun menjadi pelanggan alutsista buatan Uni Soviet Rusia. Hampir setiap lini alutsistanya buatan Rusia. Tapi Kairo merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah, sampai menerima bantuan militer senilai $1 miliar Amerika Serikat per tahun dari Pentagon. Mesir meskipun memiliki hubungan diplomatik dan militer jangka panjang dengan Rusia, selama beberapa dekade telah menjadi sekutu utama Amerika di Timur Tengah dan menerima lebih dari $1 miliar Amerika Serikat per tahun dalam bentuk bantuan militer Amerika Serikat, jelas The Washington Post pada 17 April 2023. Kemudian saat ini sikap Mesir setelah membatalkan Su-35 terbagi. Sebagian mendukung pengadaan dilanjutkan, lainnya menyuruh melupakan. Bahkan Mesir hampir menyuplai 40.000 roket SAKR-45 ke Rusia untuk digunakan Rusia di perang Ukraina. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi pada bulan Februari untuk menyediakan Rusia hingga 40.000 roket SAKR-45 122 mm yang dapat digunakan dalam peluncur roket multi peluncur Rusia. Sisi memerintahkan bawahannya untuk merahasiakan proyek tersebut untuk menghindari masalah dengan Barat, jelasnya. Amerika Serikat tahu hal ini lalu menyerobot kesepakatan ini dengan mengalihkan suplai roket Mesir ke pihak Ukraina. Dalam kemenangan diplomatik yang nyata bagi pemerintah Biden, sebuah dokumen baru yang bocor menyatakan bahwa Mesir mengesampingkan kesepakatan Moskow dan menyetujui penjualan peluru artileri 152 mm dan 155 mm ke Amerika Serikat untuk ditransfer ke Ukraina, jelasnya. Disinyalir usaha Mesir ini untuk mendapatkan F-35 sebagai ganti Su-35. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengganti Su-35 dengan F-15 Eagle II. Menyetujui penjualan 24 unit F-15 Eagle II ke Indonesia sebagai upaya memperkuat pertahanan negara kepulauan itu. Masalahnya, harga dari F-15 Eagle II terlampau mahal. Wajar, ia jet tempur berkualitas di mana negara yang memilikinya punya kans melaksanakan operasi udara tingkat tinggi yang belum pernah dicapai Indonesia sebelumnya. Sebaliknya, Su-35 berharga murah tapi tak sebaik F-15 Eagle II. Selain itu, keuntungan membeli senjata dari Rusia ialah fleksibelnya skema pembayaran bagi Indonesia menebus Su-35. Dengan pembayaran 50% menggunakan skema imbal dagang dengan minyak sawit, Rusia mau menjual Su-35 ke Indonesia. Senjata buatan Rusia memiliki keunggulan di pasar negara-negara berkembang karena mereka dapat mengadopsi metode pembayaran yang fleksibel selain uang tunai. Kontrak yang ditandatangani Indonesia dengan Rusia untuk pembelian 11 jet tempur Su-35 menetapkan bahwa setengah dari pembayaran akan dibayar dengan mengekspor minyak sawit dan karet ke Rusia. Jelas Direktur Departemen Riset Kebijakan Pertahanan, Kementerian Pertahanan Jepang, Shinji Hyoto, dikutip dari situs berbahasa Mandarin, News Sina dalam artikelnya berjudul Russia Arms Export Target South Asia, Upholding US Sanction to Intercept Influencer pada 30 Juli 2020. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda Indonesia membatalkan untuk melanjutkan pembelian Su-35 dari Rusia. Jadi kesepakatan itu masih menggantung.
Rusia terima daftar belanja alutsista Indonesia. Ada 20 unit Su-30, 6 kapal selam Kilo Class dan Amur Class. Saat ini, sangat tidak mungkin Indonesia membeli tambahan jet tempur Su-30 hingga kapal selam Kilo Class dan Amur Class dari Rusia. Su-30, kapal selam Kilo Class dan Amur Class, permintaan Indonesia sudah diterima Rusia, tinggal menunggu keputusan negeri ini. Indonesia berniat membeli Su-30, kapal selam Kilo Class dan Amur Class untuk memperkuat angkatan bersenjatanya usai kena embargo militer Amerika Serikat. Embargo militer Amerika Serikat pada 1995 sampai dengan 2005 membuat Indonesia mengalihkan pembelian senjata ke Rusia. Su-30, kapal selam Kilo Class dan Amur Class merupakan sedikit alutsista yang diincar. Akan tetapi, ketika pembelian hendak diproses, Amerika Serikat mencabut embargo militernya dari Indonesia. Amerika Serikat khawatir Indonesia semakin hanyut dalam kesepakatan senjata dengan Rusia. Hal itu bisa membuat pasaran senjata Amerika Serikat di Indonesia berkurang. Walhasil, Amerika Serikat saat ini berusaha menjual sebanyak mungkin senjata ke Indonesia. Usai mencabut embargo militernya, pemerintah Amerika Serikat tutup kuping bagi para pengkritik yang memprotes penjualan senjata ke Indonesia karena dianggap negara pelanggar HAM. Kelompok hak asasi manusia mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk melanjutkan penjualan 8 helikopter serang Apache ke Indonesia. Kesepakatan senilai 500 juta dolar Amerika Serikat yang tersebar sejak Washington mencabut embargo penjualan senjata mematikan ke Indonesia pada tahun 2005 diumumkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel dan akan mencakup pelatihan pilot, teknologi radar, dan pemeliharaan, jelas Red Flag pada 10 September 2013. Menan Amerika Serikat saat itu, Chuck Hagel, meyakini penjualan AH-46 Apache membantu membangun kemampuan militer Indonesia. Memberikan helikopter kelas dunia ini kepada Indonesia merupakan contoh komitmen kami untuk membantu membangun kemampuan militer Indonesia, kata Hagel. Amerika Serikat menegaskan jika Apache bakal digunakan Indonesia untuk operasi anti pembajakan dan memperluas kesadaran domain maritim. Jadi tak ada tudingan bahwa Apache digunakan untuk melanggar HAM. Seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan bahwa helikopter tempur tersebut akan memperkuat operasi anti pembajakan Indonesia dan memperluas kesadaran maritim, jelasnya. Washington menyodorkan berbagai macam senjata ke Indonesia selain Apache, V-22 Osprey, QH-60 Black Hawk, F-15 Eagle II, F-16 Viper, F-18 Growler, MLRS HIMARS, dan masih banyak lagi, tinggal pilih lalu bayar. Jika boleh berpendapat, Indonesia mesti membeli senjata-senjata dari Amerika Serikat saat ini ketimbang Rusia. Alutsista buatan Amerika Serikat lebih canggih, mudah perawatan, suku cadang melimpah, serta mematikan. Akan tetapi jika tak memungkinkan membeli dari Prancis atau Rusia merupakan solusi terbaik bagi Indonesia. Apalagi Rusia sudah menerima daftar belanja alutsista yang diinginkan Indonesia meski belum terwujud hingga detik ini. Daftar persenjataan dan peralatan Rusia yang direncanakan untuk dibeli oleh Indonesia antara lain 20 pesawat tempur Su-30 Mk2, 4 kapal selam Project 636 Kilo, dan 2 kapal selam Project Amur 1650, beberapa korvet dan kapal, serta sistem pertahanan udara dengan nilai total sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Mengingat pinjaman tersebut bernilai 3 miliar dolar Amerika Serikat, Jakarta belum menentukan apa yang akan dibeli terlebih dahulu. Jelas situs berbahasa Rusia Aviaport dalam artikelnya yang berjudul Indonesia Plan to Buy New Weapon from Russia, China and Plan pada 26 Oktober 2007. Diyakini saat ini bahwa pembelian 20 unit Su-30, 6 kapal selam Kilo Class dan Amur Class pesanan Indonesia ke Rusia masih dirahasiakan.